Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kibru. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa muhibbul waqar man la yakhruju 'anil khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa orang apa muhibbul waqar wong kang demen tanah air iku man wong la yakhruju kang ora teko sapa man 'anil khiyar saking pager tembok. Bukanlah orang yang cinta tanah air seseorang yang tidak mau keluar dari batas negara. Artinya nyaman pada tanahnya sendiri, tidak mau mengembangkan bersaing dengan negara lain. Tidak cukup bagi seorang yang cinta tanah air memanfaatkan ini dalam satu lingkungan, harus mengembangkan ilmu dengan keluar ke daerah lain. Al-muhibbu as-sadiqu fil mahabbah. Al-muhibbu dan yang demen as-sadiqu dan demen fil mahabbah dalam demen. Dua ya al-muhibbu iku alladhi wa yakhruju kama sapa dari al-muqaddimi saking tanah kelahiran alladhi tanah air alladhi. Di ajli manafi karena arahi bila-bila manfaat wasamarat dan buah-buahan allati tamudu kan balik kepala lagi ingatasi waqadihi bi ayu safar kami yang daluna sekolah ilal biladi maring negara al-ajnabiyat ikan dia wal jihad ilah bila al-ba'idat ikan adoh dina yang min dina ilmin karena arah makalah ilmu au dijaratin adawat dagang au sanatin adawatnya udgaw au yufrijodawa maka ada sekolah bimbira di saking negara aladi makin perkara ya rohul kambingan di sekolah ini zadi dan intambak anil hajah di saking berat-berat kebutuhan wan kotil kifayah dengan saking kira-kira kecukupan berusaha bulan luna sekolah ini lawamah ila jihadin di lawan gawama ila jihadin marik bila-bila arah ukhra kamu semaya jihad melibani semua lagi di sana di lawan gawa regane mah ila kali dari marik liane mengatakan tidak kali dari mali liane mengkono-kono bisa oleh bila ajnabiyah ujian lagi mimma nyata saking perkara yang fa'alkan manfaat yang koma Allah ta'ala indah kelahiran wa ta'ulan buka kekoman abuwa bahawakihi di lawangi kasugiani alani ada wakar lawangi kasugiani wakar kalau ada supaya syarikat kabara anak Allah bukala dimau basafi wafil asfari khamsu fawakir akan membarasiran Allah sambil bernegara di tanah Allah di dalam negeri kemudian wasafir dan nasrah fahul asfari maka itu ketinggalan dunia khamsu fawaidi utawi lima kira-kira faidah kafarul juhamin rupanya kafarul juhamin apa faidah itu diantaranya kafarul juhamin hilang susah bagi sabu ma'isyatin dan ngasilake pengubah jiwa bahwa ilmu ada guna rasalan osok batu majidi dan kanca wong kang aku baiklah lama tidak berada fil aswari dalam bila-bila apa tidak apa berbeda dan bahwa Allah fayafi dan nambah bila-bila arah ketika bisa jadi dan melakukan bila-bila kailan famau ulfatah. Nah ini yang biasa dibuat pegangan pemuda. Famau ulfatah maka udah mati nih wong nom ikut khair bui bagus dan kedua defasa in kaya tiga bangkuri defasa tidak dihawadir kelawan tetapi desa kampina tidak wasyid tinggal antara wong kang adua bahas di wong kang berhenti
wajib mengatakan wajib perkara wajib ada sirah iku Muhammad wa Rasulullah gemen tanah kelahiran sirah wakil matu bulan ngelakini wakil nikah kita hatikan lawan kira-kira satu kuasanya sih walau pilkul di senajan kelawan Tuhan bisa dimakan wajar itu manfaat dan naik manfaat lagu kedua wakil wajar itu mabarak dan nolak bahaya anggu sakit maka kita sunnah supaya bagus kepohan kakilasi warta hikmah dan sempurna bersama juga bersama juga kajian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa muhibbul waqar man la yakhruju 'anil khairat. Bukanlah orang pecinta tanah air sejati orang yang katanya cinta tanah air tidak dikatakan cinta sejati bila tidak keluar dari tanah airnya. Apa maksudnya? Orang cinta pasti akan merasa kurang, pasti akan merasa kurang. Di daerah kita anak pari, anak jagung, semua rempah-rempah ada. Tetapi tidak boleh puas apabila ada negara lain bisa terbang ke angkasa. Kita harus bisa sama terbang ke angkasa juga. Jangan merasa puas kalau daerah kita hanya bisa ngaji Quran, hanya bisa ngaji kitab di daerah lain sampai mengkaji ilmu tafsir, ilmu yang lebih dalam. Kita pun harus bisa. Apa yang membangun semangat kita bisa membangun tanah air adalah akedolane, banyak bergaul, banyak keliling dunia, mengetahui tempat-tempat yang mulia ataupun kurang mulia. Akhirnya kita bisa membangkitkan satu sama lain. Al-Muhammad di Muhammad di kuala dia kerja pasal ini hasil mana dua cara. Kalau kita mau jual di ayah separuh dan dia ada kesempatan cerita kaya. Ini apa ini? Kalau bicara dengan saudara begini jadi, mayor bisa dengan aja. Orang yang mencintai dengan benar cinta adalah orang yang keluar dari tanah airnya untuk mendapatkan manfaat-manfaat, bisa menarik manfaat yang tidak ada di tanah airnya, ada di tanah orang lain. Kita ambil itu dan dibawa pulang. Itu cinta tanah air sejati. Mengambil buah-buahnya, mengambil pemikiran-pemikirannya, mengambil teknologi-teknologinya, mengambil sesuatu yang baik. Ya ini sampai kali kajian Nabi menjadi baik. Kaliwat dalam perjalanan di negara lain, di tempat yang jauh, untuk apa? Binaili ilmin, mendapatkan ilmu. Jangan merasa puas kalau hanya khatam Quran. Saya bangga paling hebat juara satu di sekecamatan Kebang. Jangan merasa puas, apalagi merasa paling pintar. Karena mungkin di daerah lain kita termasuk yang terbodoh. Suatu ketika ada cerita, siapa? Dulu ada seorang putra yang cerdasnya ngapalin Quran hanya 2 tahun, menghafalkan kitab-kitab selesai, semuanya dilarang. Tapi dia kemudian bertemu dengan Imam Syafi'i. Ketika bertemu dengan Imam Syafi'i, dia merasa tidak sebanding-banding cara. Langas kupingirangnya kan mas. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bukan hanya hafal, tapi juga faham. Bukan hanya faham, tapi juga rinci detail. Bukan hanya detail, dia tahu asal usul dalilnya. Bukan hanya tahu asal usulnya, dia tahu riwayatnya. Bukan hanya tahu riwayatnya, orang-orangnya pun kenal. Gurunya lahir tahun berapa, gurunya lagi lahir tahun berapa, sifatnya bagaimana, beliau.
ada orang seperti itu, akhirnya si tadi anak kiai berguru kepada Imam Syafi'i. Pada Imam Syafi'i waktu itu umur 12 tahun. Seorang anak syekh besar yang cerdasnya bukan main berguru kepada anak kecil berumur 12. Kalau dijaratin atau kita misalnya sudah tidak mampu untuk menggapai ilmu yang lebih luas karena kemampuan otak kita atau kemampuan fisik kita atau kemampuan yang lain, sudah terbebani dengan keluarga, sudah terbebani dengan tanggung jawab, membagi waktunya susah, bagaimanakah membantu tanah air ini menjadi lebih baik? Bisa dengan cara tijarah, berdagang, mencari keuntungan untuk membangun tanah, auson atin, atau mencari pekerjaan. Bukannya di daerah sendiri bang gak ada kerjaan, maksudnya cari peluang-peluang lain, keterampilan lain yang tidak ada di tanah lain. Saya kan pernah tahu bahwa peci yang sama sampai pakai buatan mana? Peci yang sampai pakai buatan mana? Orang mana? Daerah kabupaten apa? Di Cirebon ada, cari kalau ketemu. Ada nggak? Di daerah sini ada nggak yang bisa buat peci? Apa kamu rela berpikir bahwa saya hanya bisa membeli tanpa bisa membuat? Hanya sekedar kecil. Padahal Cirebon di antara terkenalnya adalah rajanya bikin jajan. Dari akar bisa jadi jajan, dari kulit bisa jadi jajan seterusnya. Nah ini kalau bisa diambil keterampilan itu bisa membuat tanah air kita lebih makmur dan seterusnya. Sudah. Kalau ingin menjadi kimayaro bisa itu hajat atau keluar dari negaranya untuk mengeluarkan sesuatu yang dipandangnya itu lebih dari kebutuhan. Misalnya di sini kelebihan bawangnya lebih kurang, airnya nganggo perkara semua sesuatu yang tidak diperlukan. Di sini terlalu banyak ikan misalnya. Kalau kita makan masing-masing 1 kilo tetap lebih karena perahu sekali panen sekali ngambil ikan kintalan. 1 kintal 1 perahu. Kalau 500 perahu 500 kintal, kira-kira kalau dibagi sekiloan ya bukan lagi. Terlalu banyak, artinya berlebihan. Dan ini bagaimana kita keluarkan di daerah lain yang tidak ada ikan, sehingga kita bisa membuat perpaduan ekonomi. Biasa pikiran hajat dofa, perjalanan juga bisa mencari kebutuhan yang lain. Semua wajib kita kembali dengan membawa keuntungan. Bila berdari makanya perbuatan baik kalau apa orang tua. Jadi intinya jalan-jalan itu termasuk ibadah. Dolan itu termasuk ibadah sunnah. Tapi syaratnya 3. 1. Niat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, minimal untuk dirinya, apalagi kalau bisa untuk orang lain. 1. Niat bisa mendapatkan manfaat. 2. Niat keluyuran, tujuan niatnya mendapatkan hal baru yang belum pernah dimengerti alias ilmu pengetahuan.
menjalin hubungan silaturahmi, memperbanyak teman, memperbanyak relasi, memperbanyak hubungan dan seterusnya. Bisa dengan cara perdagangan dan lain, yang penting ada perhubungan itu. Maka ada sebagian ulama mengatakan tidak ada ulama yang ngajar anaknya nggak ada kiai yang meminterkan anaknya ya alim pinter anaknya ngajinya nih mau saya jadi orang ini bapaknya ya ibunya alim ngaji nih bocah ngajinya nih bongsi. Kenapa itu? Apa orang tuanya nggak bisa mendidik? Apa orang tuanya nggak bisa mengajar? Apa ilmunya nggak cukup untuk menghadapi anak? Cukup, sangat cukup, bahkan berlebih. Tetapi ingat, hubungan ilmu itu bukan hubungan nasab. Hubungan ilmu itu bukan dari nasab, bukan dari keturunan, tapi dari guru ke murid, dari guru ke murid. Sedangkan orang tua menganggap anaknya sendiri sebagai murid, itu ora tegel. Dan anak menganggap orang tuanya sendiri sebagai guru juga tidak mampu. Orang tuanya, wong tuanya beli tegel, anaknya orang mampu. Sok sampai dalam beli ngormati bapak dewek, ngormati ibune dewek, bagian lagi nyewa bisa angin nyewote weru ngoroke weru jadi duit angin ngomongnya baik. Mau disamakan dengan guru sulit. Akhirnya si anak yang tidak mampu menyamakan orang tua dengan guru, padahal orang tua yang ngajarin ilmu. Ini harus dipisahkan, mana guru, mana orang tua. Kalau dicampur rata-rata tidak mampu, sehingga solusinya adalah si anak ini belajar dengan selain orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena ilmu itu hubungannya antara guru dan murid, bukan antara orang tua dan anak. Paham nggak? Sealim bagaimanapun orang tua, kalau anaknya tidak punya guru, maka tidak bisa lebih alim dari anak seorang yang bodoh yang punya guru. Paham nggak? Paham nggak? Makanya saya dulu ngaji Quran itu khatam 14 kali, tes tasbihnya 8 kali, dan semua orang lebah keliling satu bab memakai surat dari orang tua, ngaji sama orang tua khatam, kasih surat sana ke ibu khatam, sana ke mundur khatam, sana ke kimatin khatam, kimatin oper lagi, sana ke timudi khatam, timudi enggak khatam, cuma setor Fatihah sebulan waktu itu. Kemudian setelah lagi ke Bayayanas, Membahanas, Hatta, dikirim lagi sampai ke Kalipasun. Itu Pak Kiainya masih muda. Dikirim lagi sampai 12 kiai, sampai 14 kalau itu orang tua dan bapak dan ibu 14. Nah, kamu sudah berapa khatam sama kiai? Belum. Kamu khatam sekali aja udah hebat ya.
Kenapa begitu? Jangan merasa bangga seperti itu. Guru nggak terima ketika muridnya kalah dengan murid orang lain. Pengennya disamakan, pengen dianggap kamu punya guru seperti beliau, walaupun hanya ngaji kuping bisa, walaupun hadir hanya 5 menit bisa, walaupun hanya ikut ngaji rutin bisa. Dan alhamdulillah di madrasah Aswaja kiainya yang datang sini. Alhamdulillah. Coba kalau sampai nyosong ke rumah kiai, wani ora? Wani ora. Mana ngaji nih mudi jika kita anjur karena sok wani ora. Wani guyonan hebat. Buru-buru wani guyonan, buru-buru wani ngomong, bakal seminggu aja. Tapi alhamdulillah di madrasah wajah beliau berkenan hadir di sini untuk membimbing kita semua, dari suriahnya, dari tanfidnya, dari asatidnya, bahkan dari masyayikhnya hadir. Untuk apa? Untuk sampean. Memang sampean siapanya kiai kok hebat banget. Kok janjian sama sampean? Untuk siapa? Kiai mau ke sini ngaji di sini untuk siapa? Untuk kamu. Emang kamu apanya kiai kok bisa ngatur kiai? Untuk siapa? Kiai itu kalau ngaji nggak mikirin murid, kalau ngaji nggak mikirin murid, mau pinter mau enggak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kiai akan selalu mendoakan dan berusaha untuk membuat murid-muridnya menjadi orang yang baik, soleh, solehah, alim, pintar. Kenapa kiai mau keluar rumah hanya mengajar, padahal di rumahnya juga ada yang menunggu untuk ngaji? Kenapa nggak di rumah saja? Ya kan, keluyuran itu keluyuran itu. Jadi sampai niatnya keluyuran pada dolan ya beda kalau niatnya kiai mau ngajar keluyuran. Keluyuran kiai oleh ganjaran karena niatnya taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah. Main ke sana, ngopi ke sana, ngobrol ke sana. Enggak sembarangan, itu ada teknik, ada cara, ada aturan dan ada sunnah. Peneluan dan ya menunya itu baru. Beda caranya malu mufid ngopi. Lalu diperhatikan ilmu semua itu. Beda caranya ilmu di Medan. Itu semua ilmu semua kalau kalian tahu. Cuman tidak diterangkan, khawatir salah belum pakatnya. Belum. Diajarkan pertama kiainya keluyuran, kamu juga keluyuran, berangkat dari rumah ke Aswaja, kiai juga dari rumah ke itu untuk menghasilkan sunnah keluyuran. Iya. Sehingga kamu nanti akan paham apa sih, mengapa sih buat madrasah, mengapa sih buat majlis, mengapa sih buat pertemuan jamiah. Kok nggak kumpul saja di rumah masing-masing? Kok kiainya keliling, santri juga ikut? Ada apa sih? Repot banget. Ada sunnah yang mungkin saat ini sampai belum, tapi nanti sampai akan faham. Menu bedinin ikut aja dulu nanti juga. Di antara sunnah keluyuran
manfaatnya keluyuran adalah minaili ilmi, mendapatkan ilmu yang tadinya tidak ngerti. Pedagang di sana ada yang dagang martabak, oh jadi tahu. Di sana ada belokan terjal, jadi tahu. Semakin banyak ilmu, semakin tidak betah, semakin ingin berpetualang. Tetapi setelah berpetualangnya selesai, semakin khusyuk mencari ilmu. Jadi aja protes bahkan dia kalau apa dolan apa beda dolannya. Pernah nggak kalian ketika melihat pohon tanduran, pernah nggak kalian melihat tanduran kemudian ingat mati? Pernah nggak? Bahkan ada kecelakaan dan beda. Ya, pernah nggak melihat roti kemudian kamu ingat pelajaran? Pernah nggak? Kayak yang membuka maksudnya panganannya. Tapi seorang yang banyak ilmu ataupun tidak begitu banyak ilmu, ketika ilmunya dipergunakan dalam keluyurannya nganggo semakin banyak pengetahuan yang dia dapat. Allah memberi langsung, tidak lewat belajar. Itu namanya ilmu. Amin. Contohnya, gurunya Imam Malik, gawe karangan Nadomane bagus, hebat, terkenal. Punya murid namanya Imam Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah Ibnu. Karangane gurune kalah tenar karo karangane murid. Ora terima guru. Orang terima nang apa? Bukan karena saingan tenar, bukan. Tapi khawatir ilmu yang didapat, ilmu yang di dalam kitabnya tidak dibaca sama sekali. Sehebat-hebatnya suatu kitab isinya ilmu, pasti ada keterangan yang tidak ada, hanya ada di kitab lain. Pasti saling mengisi. Khawatirnya saking senangnya Alfiyah Malik tidak mau membaca kitab lain, terutama kitab karangan gurunya. Khawatirnya gitu. Akhirnya jalan keluyuran. Pribe caranya. Kayak sampean bakal wis katam kerasane diusah ngaji ya beli sakubek. Bicara nih jadi itu bilang kamu katam beli ngaji beli katam 16. Ya bisa. Kopi lah katam bagus tua supaya ngajinya beli di katam 16 di katam katam beli ngaji. Lamun dikatamna supaya ngaji malu gitu. Kalau keluyuran karo mikir iku tapi aja Pak motor yang nabrak. Jalan kaki rata-rata. Dan kelilingnya enggak jauh. Jalannya tidak jauh. Dia biasa saja. Sambil memandang langit keindahan, langit memandang pohon keindahan, pohon sambil bermunajat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mengagumi ciptaan Allah. Ya Allah,
begitu luas ilmumu, begitu indah ciptaanmu, begitu hebat yang manusia kau ciptakan. Jangan sampai mereka berilmu kemudian melepaskan ilmunya hanya karena cinta pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Misalnya sampai nggak bagus maca komik ya kelalen maca buku ya. Bagus maca komik kelalen maca buku pelajaran ya tak. Model bakal seneng ya kelalen saja. Lagi seneng maca novel ya harus kelalen saja ya tak. Ya, khawatir ketika suka membaca Ibnu Malik, Alfian Malik, mereka santri tidak mau membaca buku lain. Khawatir. Akhirnya pas lagi jalan-jalan ning pinggir ning pinggir dapat ilmu. Ternyata semua ombak itu nadanya beda terus karena dua. Ya, ombak itu nadanya beda padahal sama air. Dan ketukannya sama bernada. Ketika ombaknya besar pasti akan mengecil dengan ritme yang sama. Nambah melaku mali, ternyata dia beda ada timbullah karangan membuat lagu yang bisa menciptakan syair bahasa. Pertama kali orang yang bisa merumuskan rumus menyusun syair. Syair bergaya rumus itu caranya. Sampai bisa gaya lagu. Ngarang lagu bisa? Bisa nggak ngarang lagu setiap kalimat baris 4 bisa nggak? Semua bisa. Aku suka kamu 3. Dia juga aku 3. Tentu kami bisa. Ada rumus. Dan yang menciptakan rumus itu adalah gurunya Ibnu Mansur. Sehingga syair-syair bahasa Arab setelah era beliau sampai sekarang ketika membuat syair dengan menggunakan rumus